Nah, kalau kita lihat dari dari teknik-teknik dan pengolahan sampah yang secara luas diterapkan di lapangan itu mulai dari pemilahan secara manual maupun berdasarkan secara mekanis berdasarkan jenisnya ya. Kalau di Indonesia masih secara manual ya, kalau di negara-negara maju pemilahannya bisa secara mekanis yang misalnya berdasarkan berat jenis atau berdasarkan logam non-logamnya bisa dilakukan secara mekanis. Kalau yang kita lihat di Indonesia masih secara manual ya, itu pun tidak dilaksanakan. Akibatnya apa? Akibatnya pengolahan sampah limbah padat kota itu tidak akan pernah selesai kalau tidak dimulai dengan memilah-milah di titik sumbernya. Nah, kemudian ada yang memadatkan, ada yang mengkomposkan, ada yang memproses sampah sebagai sumber gas bio atau gas waste to energy ya. Nah, pembakaran di dalam insinerator ya. Nah, pengkomposan ini dapat dilakukan untuk limbah padat kota yang terdiri dari organik ya. Yang organik bisa dikomposkan. Tetapi kalau tidak dipilah juga sangat susah untuk dilakukan. Sebenarnya pengkomposannya itu bisa dilakukan kalau pengelolaan sampah kota atau limbah padat kota itu dilaksanakan secara integrated ya. Jadi integrated solid waste management, mengelola limbah padat kota secara terintegrasi. Yang secara terintegrasi ada suatu tempat kawasan yang disediakan. Nah, kemudian di situ ada penyempurnaan pemilahan yang telah dipilah dari sumbernya, kemudian pengiriman atau pengaplikasian metodologi yang sesuai dengan hasil pilahan, yang organik sesuai dikomposkan, yang nilai bakarnya tinggi sesuai dimasukkan ke dalam insinerator. Kemudian yang tidak mempunyai ekonomi yang ekonomi yang signifikan dilupuskan atau ditanam atau dilentiling di TPA itu sendiri dengan engineering proses, bukan hanya dibiarkan, dipadatkan dan ditimbun berlapis-lapis, tidak ya. Nah, itu dia cara-cara pengolahan sampah. Nah, kita ambil sebagai salah satu pengkomposan. Nah, pengkomposan itu memanfaatkan mikroorganisme sebagai agen pengurai. Nah, apa yang diperlukan oleh mikroorganisme? Dia memerlukan N/P-nya atau C per N-nya harus sesuai antara antara berapaan sampai dengan 29 ya, atau sampai 30 masih bisa diuraikannya antara C per N-nya. Nah, itu yang memberikan suatu gambaran bahwa limbah padat itu efektif atau tidaknya dilakukan pengomposan dari harga C per N. Selain daripada itu, kita juga bisa membuat pengkomposan aerob dan pengkomposan anaerob. Kalau pengkomposan anaerob kita mendapatkan selain daripada kompos kita mendapatkan gas. Nah, pengkomposan sampah kota itu tidak semerta-mertanya bisa langsung dikomposkan. Kadang harus memerlukan chopper untuk mengecilkan ukuran. Ada size reduction-nya. Jadi tidak semua begitu dapat dikumpulkan kemudian kita komposkan. Jadi memerlukan persyaratan kalau kita mau mengaplikasikan teknologi, karena memperkecil ukuran itu adalah menambah luas terhadap permukaan kontak
sampah yang mau dikomposkan itu, artinya bertambah luas permukaannya, kontak dengan mikroorganisme yang mengurainya, maka lebih efektif pertumbuhan mikroorganisme di dalamnya. Nah, pada proses pengkomposan perlu dikontrol temperatur, perlu dikontrol kadar airnya, ya, dengan cara biasanya pembalikan dan penyiraman, ya. Pembalikan dan penyiraman. Nah, sampah kota yang organik itu sebenarnya memiliki energi yang banyak. Ada negara yang mengimpor sampah untuk keperluan industri sampahnya itu, industri limbah kotanya, seperti apa, Swiss misalnya. Negara Cina pun dulu mengimpor ya dari Amerika sampahnya, ya. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan apa, energi dari situ, karena dia organik, kalau setiap organik itu menyimpan energi yang banyak kalau kita memanfaatkannya. Pemanfaatan energi itu dapat dilakukan dengan menangkap gas bio hasil proses degradasi, misalnya di TPA, kan ada membusuklah di situ sampah atau mengomposkan. Kita dapat mengumpulkan gas bionya. Jangan rilis ke atmosfer. Kalau dia rilis ataupun lepas ke atmosfer, dia akan menyumbang konsentrasi gas rumah kaca ke atmosfer, ya. Nah, kemudian menangkap gas bio yang terbentuk dari sebuah landfill, kalau kita namanya di sini di Indonesia TPA, ya, tempat pembuangan akhir, landfill, yang dilakukan secara pengurukan. Kemudian bisa juga menangkap panas yang keluar akibat pembakaran, misalnya melalui insinerasi. Yang masuk ke insinerasi itu yang kadar airnya kecil, yang organik kadar airnya kecil, kemudian nilai bakarnya tinggi. Nah, sebenarnya kalau kita mau menginginkan volume sampah jauh berkurang ataupun dimensi tempat penyimpanan ataupun pengkuburan sampah jauh berkurang, yang paling efektif untuk menurunkan itu adalah insinerator. Insinerator itu bisa mereduksi volume sampai 90%. Nah, misalnya dari 1 kubik menjadi, kalau 90% menjadi 0,1 kubik. Kalau misalnya dari 100 kilo bisa menjadi 10 kilo. Berat 20 kilo. Kalau dari segi berat dia dapat mereduksi sampai 80%. Jadi bertambah sedikit yang harus dikelola, tetapi mengoperasikan insinerator untuk pengolahan limbah padat kota itu juga mempunyai variabel cost yang boleh dikatakan tinggi, karena mengaplikasikan teknologi yang canggih. Ini pembakaran harus dikontrol pada temperatur tertentu, umumnya 1000 derajat sampai 1000 derajat. Nah, supaya kita dapat mereduksi sisanya itu benar-benar debu atau mineral, ya, yang semua organik sudah habis terbakar. Nah, kemudian gas buang yang dikeluarkan dari insinerator, kalau kita mengaplikasikan insinerator, ada gas buangnya. Gas buangnya itu bisa dimanfaatkan untuk memanaskan air menjadi steam, yang namanya waste heat boiler. Waste heat boiler ini adalah yang dimana
gasnya yang keluar dari pembakaran sampah itu dimanfaatkan untuk memanaskan air sehingga air menjadi steam. Steam akan memutar turbin, ya. Nah, diekspansikan akan memutar turbin, kemudian turbin akan mengenerate listriknya. Itu yang namanya waste to energy. Nah, kemudian kalau kita mengoperasikan insinerator, bahaya lingkungannya juga besar. Amerika Serikat dia tidak mau lagi mengaplikasikan insinerator. Insinerator di sana nyatakan haram. Kenapa? Karena bahaya yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sangat besar. Apa itu? Karena yang dibakar itu mempunyai nilai tinggi, banyak plastik. Plastik yang dibakar itu bisa menghasilkan yang namanya senyawa dioksin. Senyawa dioksin itu bersifat karsinogenik, ya, bersifat karsinogenik yang dapat menimbulkan penyakit kanker, sangat polutif. Jadi bahayanya adalah besar. Jadi mereka tidak mau lagi mengoperasikan insinerator untuk pengolahan limbah padat kotanya. Ya, kalau kita lihat beberapa di dalam tabel 1 ini ada beberapa metode yang diaplikasikan untuk pengolahan limbah padat kota. Pertama ini adalah pengkomposan. Kalau pengkomposan ada yang pengkomposan yang modern, di mana itu kelebihannya proses pengkomposan cepat. Volume sampah yang terbuang berkurang. Yang modern ini tidak secara alamiah. Kita menggunakan mikroba pengurai, ya. Nah, kelemahannya juga ada. Kita harus memerlukan peralatan yang banyak dan kompleks. Biaya investasi mahal, ya. Investasinya, harga awal mula-mula yang harus diadakan. Kemudian harga kompos yang dihasilkan lebih mahal daripada pupuk kimia, jadi tidak laku ya komposnya, ya. Karena harga persatuan pengomposan dari per kilogram pengomposan daripada limbah padat kota itu besar, maka mau tidak mau harga jualnya harus besar. Harga jual yang besar melebihi harga jual pupuk, itu tidak akan laku, dan orang akan lebih senang menggunakan pupuk kalau dari segi mudahnya digunakan daripada kompos. Nah, kemudian kompos itu juga tidak termasuk pupuk. Kompos itu fungsinya hanya sebagai media bakteri tumbuh untuk memperbaiki struktur tanah, bukan untuk memupuk. Memperbaiki struktur tanah supaya tetap gembur. Nah, kemudian ada jenis pengkomposan yang kedua, withdraw composting, yang sederhana. Dia tidak memerlukan banyak peralatan, sesuai untuk sampah yang banyak, mengandung unsur organik. Volume sampah yang terbuang berkurang, biaya investasi lebih murah. Kalau withdraw composting, ya. Kemudian kelemahannya perlu peralatan yang baik, perawatan yang baik, dan kontinu. Proses pengkomposan lebih lama, memerlukan tenaga lebih banyak. Itu yang windrow composting, diangin-anginkan, ya, di secara alamiah. Mungkin sekali pertamanya sekali 2 minggu. Pada tahap awalnya dibalik, kemudian sekali seminggu dibalik hingga hingga berubah bentuk daripada sampah itu menjadi suatu bentuk yang seperti bubuk, ya, bubuk dengan sifat-sifat tertentu. Kalau kompos itu sudah jadi, karakteristiknya kalau kita kepal, kita genggam, ambil, kita
tekan, satu genggam. Kemudian kita lepaskan genggaman, buyar dia. Nah, itu kompos yang bagus. Kemudian kering ya, kering. Karena sedapat mungkin banyak mengandung unsur hara. Kalau mau kita jadikan pupuk, kompos itu perlu diinjeksi dengan unsur hara yang tidak memenuhi. Misalnya N-nya tidak memenuhi, harus diinjeksi. P-nya tidak memenuhi, harus diinjeksi. Kemudian ada yang beling, pemadatan ya. Volume sampah yang terbuang dapat dikurangi. Praktis efisien dalam pengangkutan ke TPA. Biaya investasi operasinya untuk pemeliharaan relatif mahal. Ini yang pemadatan ini dianjurkan apabila jauh jaraknya dari sumbernya supaya banyak sekali angkut. Insinerator pembakarannya untuk kapasitas besar hasil sampah dan pembakaran dapat dimanfaatkan antara lain untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi itu waste to energy tadi, volume sampah menjadi sangat berkurang, yang Ibu bilang bisa 90% berkurang dan beratnya bisa 80% berkurang. Dan higienis, ialah higienis lah kalau dibakar. Kenapa? Karena mikroorganisme patogen mati semua. Itu dia. Nah, tapi biaya investasinya itu mahal ya. Tungku insinerator, membuat insinerator itu tungkunya mahal. Tempat pembakarannya mahal. Kemudian gas buangnya pun harus dibersihkan. Ya. Nggak boleh dibuang ke lingkungan karena hasil pembakaran dari limbah padat kota itu menghasilkan gas buang yang mengandung bahan B3 yaitu partikulat yang disebut fly ash atau debu terbang. Nah, selain itu juga ada bottom ash di tungku bagian bawahnya. Bagaimana kita dapat memanfaatkannya? Karena itu jadi limbah. Limbah diolah ada limbah lainnya yang disebut dengan fly ash dan bottom ash. Nah, bottom ash ini bisa kita gunakan dalam bentuk lain ya, nggak dibuang. Kalau berdasarkan karakteristiknya, karakteristik dari fly ash ini mirip sekali dengan karakteristik semen, sehingga bisa dijadikan sebagai substitusi semen. Jadi penggunaan semen misalnya bisa berkurang 10% atau 20% kalau diganti dengan fly ash. Ya, karena tadi fly ash-nya itu juga mirip susunannya dengan semen, di mana presentasi Si dengan aluminiumnya bagus ya. Jadi Si-nya banyak ya. Si-nya banyak. Kemudian selain daripada insinerator itu tadi biayanya mahal, dapat menimbulkan polusi seperti yang Ibu bilang tadi, gas buangnya ada mengandung dioksin, ada mengandung PbO2 ya, atau PbO3. Nah, ada metana yang semuanya itu adalah gas-gas yang kalau diemisikan di atmosfer menjadi gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca itu dapat menyebabkan pemicu terjadinya pemanasan global. Gas-gas rumah kaca itu apabila uap air yang ada di sekitarnya atau terjadi hujan, terkondensasi uap air, dia dapat melarikan komponen-komponen yang ada di dalam limbah. Sangat polit lah ya. Kemudian ada yang dengan recycle atau daur ulang. Yang daur ulang adalah tertentu ya, misalnya plastik, ada yang boleh daur ulang, ada yang tidak.
Kemudian selain plastik, karton, kertas bisa didaur ulang. Daur ulang itu, recycle itu adalah pemanfaatan kembali bahan-bahan organik yang sudah terpakai, ya, merupakan lapangan kerja bagi pemulung sampah ya secara informal. Volume sampah yang terbuang berkurang, menghemat lahan, pembuangan air kalau dilakukan recycle, artinya sudah diambil logamnya, sudah diambil kacanya, sudah diambil besinya, ya. Tetapi ada kelemahannya, tidak semua jenis sampah bisa didaur ulang atau tidak semua jenis limbah pada kota dapat didaur ulang. Memerlukan peralatan yang relatif mahal bila dilaksanakan secara mekanis, ya, secara mekanis. Karena apa? Kenapa memerlukan tenaga yang besar? Karena untuk menggerakkan mesin pemilah itu secara mekanik yang mahal, ya. Pengomposan itu apa sebenarnya? Adalah proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme terhadap bahan organik yang dapat biodegradasi. Jadi zat organiknya yang biodegradable, ya, atau dikenal sebagai biomasa, ya, biomasa. Pengomposan dapat dipercepat dengan mengatur faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga berada dalam kondisi yang optimal, ya. Secara umum tujuan pengomposan itu apa? Secara umum tujuannya adalah mengubah bahan organik biodegradable menjadi bahan yang secara biologi bersifat stabil, yaitu kompos bersifat stabil. Bila proses pembuatannya secara aerob, maka proses ini akan membunuh bakteri patogen, telur serangga, dan mikroorganisme lain yang tidak tahan terhadap temperatur di atas temperatur normal. Jadi dia bisa sebagai telah terdesinfektasi, ya. Mana nih? Kok bisa keluar, ya? Kenapa habis, ya?
Nah, jadi prinsipnya tadi mengubah bahan organik biodegradable menjadi bahan yang lebih stabil, yang bersifat lebih stabil, yaitu kompos. Itu tujuannya. Yang kedua tujuannya adalah pembuatan secara aerob. Kalau secara aerob prosesnya akan membunuh bakteri patogen. Nah, kalau misalnya kita jalankan secara anaerob, kita menghasilkan, selain kompos kita dapat menghasilkan biogas. Nah, kemudian manfaatnya juga dapat menghasilkan produk yang dapat memperbaiki struktur atau sifat-sifat tanah. Nah, kenapa bisa dapat dikatakan dia dapat memperbaiki sifat tanah? Dia akan menjadi media pertumbuhan mikroba. Dia dapat memperkaya bahan makanan untuk tanaman, memperbesar daya ikat air, memperbaiki struktur tanah yang berlempung, memperbaiki ya, karena kompos itu bersifat basah biasanya ya, memperbaiki struktur tanah berlempung, mempertinggi kemampuan penyerapan air, memperbaiki drainase dan porositas tanah, ya, menjaga suhu tanah agar stabil, mempertinggi daya ikat tanah terhadap sahara, dapat meningkatkan pengaruh kekuatan. Jadi banyak manfaat yang bisa didapatkan bila kita mengembalikan kompos ke tanah, ya, ke lahan, ya. Nah, di situ kan disebutkannya kompos kurang tepat disebutkan pupuk, walaupun dikenal pula sebagai pupuk organik, karena zat hara yang dikandungnya akan tergantung pada karakteristik bahan baku yang digunakan. Nah, biasanya kalau kompos yang dijual yang bisa dijadikan sebagai pupuk itu diinjeksi dengan, misalnya N-nya kurang diinjeksi dengan N, ya. Nah, jadi kompos yang baik itu C per N-nya harus bagus, ya. Atau diinjeksi dengan K, ya, apa yang ini perlukan, atau diinjeksi dengan Fe, ya. Nah, kategorinya tadi seperti yang disebutkan, kalau dengan menggunakan oksigen disebut aerob, yang menggunakan oksigen. Anaerob tidak dengan keberadaan oksigen atau oksigennya sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Kondisi suhunya mesofilik sampai termofilik, ya, di atas temperatur lingkungan yang bagus, sampai kepada temperatur 65, ya, 65. Nah, kemudian teknologi yang digunakan pengomposan tradisional alamiah, ya, dengan cara windrow, ya, dibalik-balik di alam, tetapi itu memakan waktu yang lama dan menggunakan lahan yang lumayan luas. Waktunya lama, ya. Pengkomposan yang dipercepat, yang high grade, yang bersasaran mengkondisikan dengan rekayasa. Misalnya dengan bakteri aktivator, ya. Bakteri aktivator.
bakteri aktivator yang dapat dibeli. Nah, ini berkaya dia media pengurainya. Nah, kemudian kalau dia dilakukan secara aerob, kita dapat menyuplai oksigen. Kita dapat menambah kandungan air apabila diperlukan. Kita dapat membalik apabila temperaturnya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi mati mikroorganismenya. Apakah perlu dibalik-balik? Nah, biasanya pengomposan yang tertutup, yang anaerob yang banyak digunakan karena ada satu keunggulan di situ, dia tidak berapa menimbulkan bau. Nah, kemudian waktu pengomposannya lebih cepat, temperatur proses pembuatannya tinggi sehingga dapat membunuh bakteri patogen dan telur-telur cacing semuanya dapat terbunuh, atau lebih higienis kalau dia anaerob. Perbedaan antara keduanya bisa kita lihat di dalam tabel ya. Kalau aerob dan anaerob ya, di sini karakteristiknya reaksi pembentukan eksotermis. Kalau dia aerob butuh energi luar kemudian dihasilkan panas. Kalau anaerob endotermis tidak butuh energi luar dan dihasilkan gas biru sebagai sumber energi. Nah, produk akhirnya humus CO2 tambah H2O. Kalau dia anaerob, produk akhirnya lumpur CO2 tambah CH4. Kemudian kalau dia aerob hanya lebih dari 50%, sama dengan anaerob juga lebih dari 50%, tereduksi volumenya. Waktu prosesnya 20-30 hari kalau yang aerob. Kalau yang anaerob 20-40 hari. Kemudian tujuan utamanya kalau untuk aerob adalah reduksi volume. Kalau anaerob tujuan utamanya adalah mendapatkan energi, yaitu biogas ya. Tujuan sampingnya yang aerob produksi kompos. Kalau yang anaerob stabilisasi dari buangan yang akan dibuang itu supaya stabil. Kalau yang aerob secara estetika tidak menimbulkan bau. Kalau yang anaerob menimbulkan bau. Nah, kemudian apa yang terjadi di dalam proses penguraian itu, yaitu materi organik ditambah keberadaan biomassa, biosel bakteri, kemudian akan menghasilkan CO2, H2O, dan NH3 ditambah panas. Ya. Nah, kalau disimbolkan biomassanya bisa disebut dengan C-nya A, H-nya B, O-nya N, O-nya C, N-nya D. Tidak tahu kita berapa ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu nanti dari analisa unsur-unsur bisa kita menentukan rumusnya apa. Nah, bila proses berlangsung secara anaerob, misalnya dalam landfill ya, kalau dalam landfill itu kan diuruk lahannya, kenapa disebut aerob, kemudian diaplikasikan sampah, dipadatkan, ditutup dengan daily cover, tanah penutup harian, kemudian besok diisi lagi sampah di atas penutup harian yang lapisan pertama, kemudian ditutup lagi dengan daily cover lapisan kedua sampai bertingkat-tingkat sampai mungkin bisa 10 meter ya atau 25 meter maksimum tergantung pada stabilan tanah di situ. Nah, akan terjadi dengan sendirinya akan terjadi proses anaerob karena tidak dapat O2 masuk ke dalam tumpukan yang telah dipadatkan tadi, maka berlaku proses anaerob.
Nah, dia akan menghasilkan gas metan, ya. Nah, yang di landfill itu dia itu terjadi. Apa yang perlu diperhatikan kalau kita mengaplikasikan metodologi pengomposan untuk pengolahan limbah padat kota? Ya, satu, bahan yang dikomposkan apakah mudah terurai atau sulit terurai. Misalnya makin banyak kandungan kayu atau bahan yang mengandung lignit, maka akan makin sulit terurai. Kenapa? Karena lignin itu sangat susah diurai mikroorganisme. Mikroorganisme pengurai lignin itu spesifik. Misalnya jamur akar putih, hanya itu aja yang bisa mendegradasinya. Kemudian mikroorganisme seperti bakteri, ragi, jamur yang sesuai dengan bahan yang akan diuraikan dapat menguraikan bahan organik. Kemudian ukuran bahan yang dikomposkan, bila ukuran sampah makin kecil akan makin luas permukaannya seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi diupayakan ada pengecilan ukuran dengan chopper. Kalau misalnya dari tankos diserendip dia menjadi serat-serat, diserendip tankosnya supaya luas permukaannya, daripada menggumpal-gumpal dia hanya permukaan atasnya aja yang kena kontak dengan mikroba, itu ada yang membusuk. Jadi untuk memperluas permukaannya dikecilkan ukurannya. Kemudian dari segi ukuran, kadar air, ya, kadar air. Timbunan kompos harus selalu lembab, biasanya sekitar 50-60% kadar airnya. Moisture content-nya 50-60%. Nilai optimumnya di 55. Kurang lebih selembab karet busa yang diperas, ya. Misalnya ada karet busa yang yang digunakan untuk cuci piring, nah diperas, nah, seperti itulah lembabnya. Nah, bila terlalu basah, maka pori-pori timbunan akan terisi air dan oksigen berkurang, sehingga proses menjadi sebaliknya, menjadi anaerob dia. Nah, biasanya pengadukan akan memperbaiki kompos pada proses yang konvensional, akan mengembalikan kondisi dalam timbulan menjadi normal kembali. Kemudian ada bulking agent seperti zeolit, dedak, atau kompos matang. Banyak digunakan untuk mempertahankan kadar air agar tidak terlalu lembab. Timbunan akan berasap bila panas mulai timbul. Pada saat itu bagian tengah tumpukan dapat menjadi kering dan proses pembusukan dapat terganggu. Ya, makanya perlu dibalik-balik. Nah, kalau kita melaksanakan pengomposan di dalam area terbuka yang punya curah hujan yang banyak, maka kita harus melindunginya dengan memberikan atap. Kemudian ketersediaan oksigen, ya, ketersediaan oksigennya gimana? Pada proses aerob selalu dibutuhkan adanya oksigen. Nah, ada yang dicoba di lab pembuatan biogas. Ada oleh Pak Bambang juga mencoba di dalam reaktor vertikal dan reaktor horizontal yang dibuat dari besi yang bisa dilakukan pembalikan dengan cara memutar, ya. Nah, kemudian wadahnya itu dilobangi untuk suplai oksigen ke dalam media pengkomposan itu.
Nah, tinggi tumpukannya bisa sampai 2 meter ya. Pada proses mekanis, suplai oksigen dilakukan secara mekanis ya. Biasanya dengan menarik udara yang ditarik keluar, yang kayak CO2. Untuk hasil optimum diperlukan udara yang mengandung lebih dari 50% oksigen. Kandungan karbon nitrogen dapat dilihat nanti pada tabel 18.3 ya. Karbon adalah komponen utama penyusun bahan organik sebagai sumber energi ya, sebagai sumber energi. Kemudian nitrogen komponen utama yang berasal dari protein. Misalnya dari kotoran hewan. Jadi C per N kalau misalnya belum dicapai, kalau C-nya kurang kita tambahkan dari biomasa. Kalau N-nya kurang kita bisa tambah suplai dari apa namanya, dari pupuk urea misalnya, amoniaknya dari situ. Atau dari kotoran binatang. Nah, pada proses pengkomposan 2/3 daripada karbon yang ada diperlukan untuk sebagai sumber energi pertumbuhan mikroorganisme, dan sepertiga lainnya digunakan untuk pembentukan sel bakteri. Ya. Perbandingan C per N awal yang baik dalam bahan yang akan dikomposkan 25-30 ya, satuan amonia akan dihasilkan. Nah, satuan kering ya, sedangkan C per N akhir 12-15. Jadi kalau kita mau tadi kuncinya untuk mendapatkan pengkomposan, mengaplikasikan pengkomposan yang baik itu C per N dari bahan sebelum dikomposkan. Kita hitung ya, kita hitung C per N-nya berapa perbandingan antara karbon dan nitrogennya itu 25-30. Bagus dikomposkan. Hasilnya setelah jadi kompos C per N-nya juga menjadi syarat. Yang bagus itu antara 12-15. Nah, karakteristik sampah, karakteristik kompos itu ada. Antara lain C per N, mineral, ya, kemudian kandungan patogennya dan lain-lainnya ya. Nah, Ibu sebut tadi bahwa kompos itu cenderung bersifat basa, pH-nya di atas 8 biasanya. Nah, ya, di atas 8 ya, 8,5. Kalau misalnya pH yang kita hasilkan itu rendah, perlu ditambah dengan kapur. Suhu terbaiknya tadi antara 50 sampai 55, jadi yang mencapai 55 sampai 60 pada periode aktif suhu rendah menyebabkan pengomposan akan lamanya lebih bagus, suhunya tinggi. Tetapi suhu tinggi terlalu tinggi dapat mematikan mikroba. Ini jenis-jenis aplikasi sampah ya. Nah, aplikasi kompos ya, sapu napas. Bisa sampai tadi ini bisa bertingkat-tingkat, katanya itu bisa sampai 10 meter ya tingginya. Ini apabila komposnya itu sudah seperti menggunakan teknologi ya, ada pengayakan, ada penyamaan ukuran daripada kompos yang diperoleh, karena itu akan kita jual. Nah, kalau pengomposan alamiah seperti janjang kelapa sawit sebenarnya itu lebih karena komposnya tidak berfungsi untuk pupuk, lebih bagus dia setengah matang diaplikasikan ke lahan. Kenapa? Karena dia lebih tahan untuk mempertahankan kondisi tanah yang lama. Toh juga nutrisi untuk sawit itu kita berikan dari pupuk ya, bukan dari
Kompos. Kompos itu hanya media saja. Oke. Minggu selanjutnya kita akan ke insinerator ya. Maaf, saya tidak kuat lagi. Suara saya sudah mulai serak ya. Karena puasa mungkin ya udah haus. Mulai dari jam 7.30 tadi nggak henti. Ada terus. Jadi maaf kurang waktunya ya. Masih kurang waktunya. Setengah jam lagi. Kita lanjutkan minggu depan ya. Atau kalau kita boleh ganti jamnya, boleh ganti. Boleh nggak ganti? Kalau nggak boleh ganti ya kita tahankan lah. Ibu 7.30 tadi sampai jam 10. Kemudian sampai 10.30 sampai 11.40. Nah, kemudian 13.30 sampai ini. Hari Rabu kebetulan numpuk semua di situ jadwal. Sementara hari Senin banyak kosong, hari Selasa banyak kosong. Kalian pikirkanlah kalau misalnya ada waktu lain, coba ajukan, nanti saya jawab, saya sesuaikan dengan jadwal saya yang kosong ya. Oke. Tadi udah buka ini, udah buka e-learning, lupa pun bilang kan kalian buka e-learning. Izin Bu, yang di e-learning itu masih jam 12 Bu dibuat, bukan setengah 2 Bu. Jam 12 sampai? Jam 12 saja Bu, di menit itu aja bisanya. Oh iya, biar saya edit balik ya. Jadi nggak bisa absen ya? Iya Apa Bu. gitu ya? Sebentar ya. Kok nggak bisa ini masuk? Kenapa? Masuk.
Coba ya. Silakan coba dulu. Ibu udah edit dari jam 13.30 sampai jam 15. Masih bisa nih, sebelum jam 3. Coba. Izin Bu, belum bisa Bu. Ya. Kenapa ya? Kurang tahu Bu. Padahal Ibu udah buat dari 1.30 sampai jam 3 Bu. Iya. Kenapa itu ya? Jam 15 kan? Yang tidak bisa ini. Iya, nggak ada yang mana yang 13 Maret. Nggak ada ya. Ini 16 Maret. Kenapa ada 16? April udah ya, April. April, 13 April. Nih. Atau Ibu yang absen ini semua ya? Atau kalian hadir enggak? Kalau Ibu mau absen, Ibu hadirkan semua.
Banyaknya, padahal yang ikut Zoom tadi berapa orang. Coba kalian cek, sudah terabsenin belum? Izin Sudah, Bu, Bu. udah terabsen semua. Semua Bu. Sudah, Bu. Sudah terabsen semua. Kalau ini tambah 7, 20 tuh nggak ada ini. Oke. Oke, pertemuan kita akhiri ya. Ibu lab, Baik, Bu. izin lab. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.